Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sore hari ini saya mau istirahat ya di zona 2. Jadi ini mungkin saya juga mau menceritakan terkait dengan tidur maupun recovery. Beberapa hari ini tuh tidur saya itu berantakan. Terus apa yang terjadi kalau intensitas latihan saya itu tetap sama sedangkan tidur saya itu berantakan? Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Ini untuk sore hari ini itu saya cuma untuk sharing ke teman-teman semuanya dan juga dikomparasikan dengan basic keilmuan saya. Walaupun saya tahu teorinya, tapi kan untuk praktiknya luar biasa ya. Ikuti sampai selesai ya. Saya tak sambil lari. Ya, mungkin sekedar prolog dulu ya. Jadi kalau di dalam dunia kesehatan itu banyak hal ya yang mempengaruhi faktor dari kebugaran kesehatan seseorang. Ya, ikhtiarnya banyak sih sebenarnya ya. Yang pertama, pola makan. Yang kedua, istirahat. Ketiga, olahraga. Yang keempat, hidrasi. Setidaknya 4 itulah ya sebagai ikhtiar untuk kita itu menjaga kesehatan. Ya, kalau misalkan kayak apa itu multivitamin itu kan masuk ke suplemen hidrasi maupun ke pola makan juga. Jadi seperti itu. Dan ini sekedar sharing pengalaman ya. Ini kan kalau teman-teman tahu untuk rutinitas saya itu di dalam berlatih Senin sampai dengan hari Ahad itu selalu ada latihannya ya. Senin strength training, Selasa kayak hari ini itu saya istirahat. Ini kalau hari ini saya ngambil 40 menit istirahat sebelum maghrib ya. Nanti mungkin agak maghrib. Terus Rabu itu interval. Saya pakai yang standar ya, 10 kali 400 meter sementara seperti itu. Kamis strength training. Terus untuk yang hari Jumat tempo, Sabtu Ahad bisa dibilang istirahat sama long run. Jadi kan intensitasnya juga sering dan lumayan. Nah, kalau untuk fueling makan gitu, cenderungnya saya lebih perhatikan itu ya, terkait dengan jam makan, apa yang saya makan saya perhatikan. Nah, cuma ada satu hal yang berkaitan dengan pola istirahat, pola tidur saya. Nah, 2 pekan ini tuh saya jam tidurnya itu berantakan. Baru tidur itu ya sekitar jam 12. Kadang saya juga ada kegiatan belajar ya, belajar kitab itu biasanya mulai itu jam 10 sampai rumah itu jam setengah 1, jam 1 ya kayak gitulah. Tapi apa yang akan terjadi pada diri saya kalau jam tidur saya itu berantakan, ini ya sebenarnya yang saya mau sharingkan ke teman-teman semuanya. Dan ini sudah terjadi pada diri saya. Harapannya saya sharing informasi ini sebagai pengalaman dan nanti biar dari teman-teman itu tidak melakukan kesalahan yang saya lakukan ya. Mari kita bahas. Sebelum kita membahas apa yang saya rasakan saat saya kekurangan tidur dengan intensitas latihan saya seperti itu, kita harus tahu dulu fungsi dari tidur itu untuk apa ya. Jadi apakah hanya sebagai pelengkap sehari-hari kita? Enggak ya.
Ini luar biasanya Allah menciptakan tubuh kita ya. Di Quran sudah disampaikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, Allah menciptakan apapun itu pasti ada yang namanya tujuan dan tidak akan pernah itu, kalau bahasa Jawa itu muspro, atau tidak ada gunanya. Tidur pun juga sama, pasti ada kebermanfaatannya. Mungkin saya mengingatkan dulu waktu iklan saya kecil gitu kan, bahwasanya kalau nggak salah itu ikan susu ya, anak tumbuh itu saat terjaga, melek, beraktivitas, atau saat tidur. Ternyata itu adalah, di penelitian sudah disampaikan, tubuh manusia itu tumbuh itu saat melakukan recovery atau tidur. Apakah ini berlaku hanya untuk anak-anak? Enggak, termasuk kita ya, orang dewasa pun juga sama. Kita tumbuh itu juga saat tidur. Jadi kalau misalnya kita itu intensitas latihannya itu terlalu tinggi, ya kayak saya itu tadi itu ya, intens, tapi tidak dibarengi dengan recovery yang cukup ya, tidur juga tidak cukup, kayak gitulah. Waktu tidurnya kurang kayak saya seperti itu ya, pasti ada dampaknya, karena tubuh sudah terforsir, secara tenaganya kan butuh istirahat juga. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar untuk melepas lelah, melepas penat, jadi memberikan waktu tubuh untuk bisa merecovery. Yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan asupan proteinnya, karena untuk merecover tubuh itu adalah butuh terkait dengan protein. Lah, kita bahas apa yang saya rasakan saat saya itu tidak proper untuk melakukan recovery ya. Ya Allah, kalau inget itu ya, kok malah saya itu mau latihan intens, tapi tidurnya tidak saya perhatikan. Mungkin dampaknya akan saya bagi menjadi dua ya, untuk aktivitas saya sehari-hari sama untuk progres latihan saya. Yang pertama terkait dengan aktivitas saya sehari-hari. Jadi mungkin saya rinci dulu kegiatan saya. Saya itu mulai ngajar itu jam subuh ya, jam 5 kayak gitu. Terus nanti ngantar anak sekolah, ngantor tanpa jeda itu ya, dari jam 5 sampai dengan jam 12. Terus nanti istirahat bentar, jam setengah 2 jemput lagi, jemput anak sekolah sampai rumah itu jam 3. Habis itu jam setengah 4 udah ngajar lagi sampai jam 5, baru latihan. Nah, karena padatnya aktivitas saya seperti itu, apa yang terjadi pada diri saya itu hampir tiap hari itu rasanya itu ngantuk terus kayak gitu ya, kayak gitu, karena aktivitasnya sudah capek dengan apa namanya, latihan sama dengan aktivitas deadline, lembur dan lain sebagainya itu ya. Jadi akhirnya saya itu hampir tiap hari itu ya ngantuk. 2 pekan ini ya, kalau sebelumnya itu enggak, karena jam tidur saya itu berantakan aja, ngantuk ini ya. Bahkan yang paling parah ini ya, saat itu kayaknya saya tidurnya cuma 4 jam ya, 4 jam setengah, jam setengah 1 atau jam 2, jam 1 itu saya baru tidur. Paginya ngantor jam 9. Bahkan nama teman saya di kantor itu saya lupa. Saking otaknya itu lagi, kalau bisa dibahasakan itu meminta saya istirahat. Jadi saya meminta data nama teman-teman saya. Itu saya itu lupa sampai. Ini tadi juga saya diingatkan sama
teman saya terkait dengan deadline, ditanya gimana deadline-nya gitu kan, padahal baru kemarin pekan lalu itu kita rapat. Saya tuh lupa deadline apa ya. Saya kayak gitu ya. Di samping juga memang banyak amanah yang lain juga ya. Ya akhirnya gitu ya, jadi pelupa pentingnya kita itu untuk memperbagus kualitas istirahat kita. Itu salah satunya adalah terkait dengan ingatan juga otaknya gitu ya. Itu yang paling kentara, yang paling kerasa itu adalah terkait dengan ngantuknya saya. Jadi seperti itu, sama kinerja. Walaupun kayak gitu ya, saya tetap berusaha untuk optimal ya, mengerjakan amanah-amanah itu. Bukan berarti terus akhirnya karena ngantuk ya tidur, ya enggak. Tetap saya tahan, saya tetap profesional lah. Enggak tidur di tempat kerja, tidurnya kalau udah selesai dari ngantor ya. Itu terkait dengan kegiatan sehari-hari ya. Yang kedua terkait dengan proses latihan saya ya. Ini mungkin yang paling kerasa dulu, heart rate-nya itu tiba-tiba langsung naik kayak gitu saat malamnya itu kurang tidur. Sorenya atau paginya saya itu melakukan latihan, heart rate-nya itu langsung naik begitu ya. Apa yang terjadi kalau heart rate-nya naik? Otomatis kan ya, misalkan iziran akhirnya tidak bisa sesuai dengan targetnya. Jadi gitu. Ini baru heart rate-nya. Terus yang selanjutnya terkait dengan, ya sebenarnya ada hubungannya dengan heart rate juga sih. Kemarin ini yang saya melaksanakan interval ya. Biasanya saya 10 kali 400 meter itu gak masalah ya gitu kan. Kan lalu saya interval baru 4 set itu ya, kepala saya itu udah berkunang-kunang ya. Pada akhirnya apa, di set kelima saya akhiri karena jalan pulang itu udah sempoyongan. Setelah saya runut-runut, saya evaluasi, memang yang harus saya perbaiki itu adalah terkait dengan tidurnya, bukan intensitas latihannya yang saya kurangi, enggak. Tidurnya, nutrisinya juga. Kalau nutrisinya insya Allah sudah saya perhatikan juga. Memang tidur ya. Oke, yang paling kentara cuma terkait dengan dua ini. Kalau malamnya itu saya istirahatnya kurang, ya latihan biasanya hadirnya langsung naik gitu kan. Termasuk juga biasanya saya kalau lari yang kenceng kayak interval sama tempo biasanya nggak selesai. Jadi gitu ya, ini pengalaman saya sih selama saya menjalani latihan dengan intensitas yang seperti ini. Ternyata kalau recovery tidur malam itu diperhatikan, punya dampak yang signifikan buat sehari-hari kita. Karena saya bukan atlet, saya kerja gitu. Dan untuk performa saat latihan, maka memang ingat-ingat ya teman-teman semuanya untuk diperhatikan recovery dan tidurnya. Oke? Ya, itulah yang bisa saya sharingkan ya terkait dengan pentingnya recovery. Maka saya mengajak teman-teman semuanya, memang ternyata olahraga itu kalau kita benar-benar serius menekuni, pada akhirnya berdampak pada yang lainnya, pola hidupnya, terus pola makannya, istirahatnya ya. Dan semoga yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk
kalau misalkan dari teman-teman semua itu ada pertanyaan atau diskusi, silahkan disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan komen channel saya biar saya tambah semangat untuk bikin konten untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa juga subscribe channel saya ya, biar saya semangat lah ya. Kan subscribe cuma tinggal pencet aja tombol merah ya. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.